kota keberuntungan, dan umur panjang. Begitulah sebutan untuk kawasan ini, Yongfu County. Terletak di Provinsi Guangxi, Cina, Yongfu bisa ditempuh sekitar 44 km dari pusat kota Guilin. Di balik keindahannya ini, Yongfu simpan misteri kehidupan umur panjang. Dari total 280.000 populasi, 75% penduduknya berusia lebih dari 80 tahun. Bahkan, sensus 2014 mencatat ada 47 orang yang mencapai usia 1 abad. Merekalah yang dinamakan Super Centenarian. Rahasia kehidupan Yongfu tertuang dalam kaligrafi indah yang terukir di dinding batu Taman Baishou, satu dari sekian banyak gua bersejarah di kaki pegunungan. Ditulis pada 1229 Masehi, sang leluhur ceritakan tentang kekuatan alam dan interaksinya dengan manusia. Yongfu terletak di antara zona tropis dan subtropis. Suhu rata-rata 18 derajat Celcius dengan curah hujan cukup tinggi, lebih dari 2.000 mm per tahun. Didukung 71% kawasan hutan, udara di sini terasa sejuk dan jauh dari polusi. Udara di sini terbukti segar banget, dan selain udaranya yang bersih juga adalah air sungainya. Salah satu indikator untuk ngecek air itu bersih atau enggak adalah bunga haichai, dan itu hanya tumbuh di air yang mengalir dan jernih. Dan di sini di Cina cuma hanya tumbuh di 2 tempat, yaitu di sini dan juga di Provinsi Sichuan. Seiring meningkatnya pencemaran lingkungan, tanaman air bernama Latin Otelia acuminata ini kian sulit dijumpai. Tapi di sini, saat musim semi, bunga haichai akan tumbuh dan mekar menghias sungai Yongfu. Kondisi ekologi yang baik ciptakan lingkungan berlimpah ion negatif. Jumlahnya mencapai 15.000 hingga 58.000 per cm kubik. Jauh lebih tinggi dari standar udara sehat menurut WHO yang hanya 5.000 per cm kubik. Lalu, bagaimana ion negatif mempengaruhi kesehatan? Ion adalah partikel terkecil bermuatan listrik positif dan negatif. Udara atau lingkungan yang sehat adalah yang didominasi ion negatif. Fungsinya menetralisir racun, virus, dan bakteri. Selain itu, ion negatif memberikan efek relaksasi, meningkatkan fungsi kerja organ, regenerasi sel, dan imunitas. Sebaliknya, paparan ion positif justru membuat tubuh kehilangan kemampuan menangkal radikal bebas. Akibat pembangunan dan maraknya penggunaan alat elektronik, konsentrasi ion negatif di udara semakin menipis dan bahkan menghilang. Itu sebabnya masyarakat perkotaan cenderung lebih mudah stres dan rentan terhadap penyakit. Sementara di Yongfu, tinggal di lingkungan yang masih alami membuat penduduknya jarang sakit. Bonusnya, umur menjadi lebih panjang. Saat ini Yongfu kerap dijadikan tujuan wisata medis bagi wisatawan biasa maupun ahli kesehatan dari berbagai negara. Satu hal yang pasti, siapapun yang datang, senyum hangat mereka selalu siap menyambut. Betapa damainya kehidupan di sini sangat terasa. Pertemuan kali ini jadi buktinya. Walau berbeda bahasa, mereka tak segan bercerita panjang lebar, termasuk tentang kebiasaan makan makanan organik hasil kebun sendiri. Mereka sangat suka orang datang. The people in Longevity Village, they have a well-balanced diet because they majority taken chicken, vegetable, and fruits. They seldom eat meat. Besides that, they sleep very earlier and wake up early in the morning. They have enough of physical activity levels. They do not like our city lifestyle. We work, we very stressed. They have a very peaceful lifestyle. Lingkungan, pola hidup, dan pola makan yang sehat adalah kunci utama menjaga kesehatan. Inilah yang diterapkan Super Centenarian Jiang Ziyi. Meski usianya telah menginjak 104 tahun, fisik nenek Jiang terbilang cukup bugar.
Hebatnya lagi, nenek dari 40 cucu dan cicit ini mengaku tak punya riwayat penyakit serius. Hanya pendengarannya saja yang sudah mulai berkurang akibat termakan usia. Tak ada rahasia ataupun resep khusus. Satu kebiasaannya, minum 3 hingga 4 gelas teh Lo Huan Kuo setiap hari. Buah bernama latin Silatia grosvenori ini merupakan endemik dataran Cina. Uniknya, buah ini punya banyak julukan. Mulai dari buah biksu alias monk fruit, buah ajaib, hingga buah umur panjang. Bahkan sejak abad ke-13 telah digunakan sebagai ramuan herbal untuk meredakan batuk, panas dalam, diare, hingga sesak nafas. Dan Yongfu lah yang menjadi rumah Lo Huan Kuo. Sentra budidaya terbesar di Cina dengan luas perkebunan mencapai 38.000 hektar. Memiliki banyak gunung batu membuat air dan tanah Yongfu kaya akan mineral. Kadar selenium hingga 80% membuat Lo Huan Kuo asli Yongfu diklaim yang terbaik. Okey, untuk kita manusia untuk hidup usia yang lanjut, usia panjang, maka kita perlukan jantung yang sihat. Ya. Jantung yang sihat maksudnya jantung itu berupaya untuk mengepam dengan kuat supaya bisa sampai ke darah ke seluruh organ dalam badan. Dari segi ini, mungkin selenium adalah salah satu jenis mineral yang mempunyai aktivitas antioksidan. Kalau dari segi itu, maka dia bisa menggunakan stres oxidative stress ke atas sel. Ya. Dengan demikian, diharapkan dengan ada suplemen ini, maka jantung akan terus sihat. Lo Huan Kuo juga memiliki kandungan gizi lengkap, kaya akan vitamin A, B, C, D, dan E, serta sejumlah senyawa antioksidan. Cara paling umum mengonsumsinya dijadikan teh. Bila masih dalam bentuk buah, cukup ambil beberapa bagian daging buahnya, lalu seduh dengan air panas. Jadi buah Lo Huan Kuo-nya nih, kalau belum matang dia warnanya kulitnya hijau dan dibuka seperti ini ada berseratnya. Tapi ini nggak bisa dimakan langsung ya. Ini untuk dibikin teh. Nah, kalau yang coklat, makannya tuh harus diisep, jangan digigit. Kalau digigit pahit, dan kalau katanya manisnya itu 300 kali lebih manis daripada gula biasa. Selain mengenal lebih dalam khasiat si buah ajaib, banyak hal yang bisa dipelajari di Yongfu. Mulai dari bagaimana penduduk jalin keharmonisan satu sama lain, hingga cara mereka menghargai dan melestarikan warisan alam. Casey Angelin, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.